Wahai jiwa terpilih, dengarkan baik-baik. Ini bukan sekadar suara biasa. Ini adalah panggilan yang tak semua orang sanggup menerimanya. Ini adalah pesan yang hanya akan terbuka bagi mereka yang jiwanya telah ditempa oleh waktu, kesabaran, dan luka yang tak pernah diberi nama. Hari ini semesta sedang mengetuk pintumu, dan bila kamu terlalu sibuk, terlalu lalai, atau terlalu meremehkan suara ini, maka kamu akan menyesal bukan untuk sehari, bukan untuk sebulan, tapi mungkin untuk seumur hidupmu. Bayangkan jika suara ini datang padamu, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena ia dikirim tepat saat hidupmu hampir menyerah. Bayangkan jika semesta selama ini diam, bukan karena ia tidak peduli, tapi karena kamu belum cukup hening untuk mendengarnya. Bayangkan jika Kamis 22 Januari 2026 adalah momen yang kamu lewatkan begitu saja, padahal ini adalah titik di mana arah uangmu, alur hidupmu, dan jalan rezekimu mulai berbalik ke arah yang selama ini kamu doakan diam-diam. Bayangkan jika 1 detik keterlambatan membuatmu kembali ke pola yang sama. Bekerja keras tapi tak pernah cukup. Berharap tapi tak pernah menerima. Bergerak tapi tak pernah sampai. Bayangkan jika hari ini adalah batasnya, dan kamu masih saja menunda. Jiwa terpilih, kamu tidak sedang diminta untuk percaya pada hal yang belum terlihat. Kamu sedang diminta untuk membuka satu lapisan dalam dirimu yang selama ini enggan mengaku bahwa kamu lelah, bahwa kamu kecewa, bahwa kamu ingin menyerah, tapi tidak tahu caranya, bahwa kamu sudah berjuang terlalu lama dengan cara yang sama, dan hasilnya selalu membuatmu merasa bersalah terhadap hidupmu sendiri. Bukan karena kamu kurang berdoa, bukan karena kamu tidak bekerja keras, tapi karena ada sesuatu yang lebih dalam yang belum pernah kamu izinkan mengubah alur itu. Keyakinan bahwa hidup tidak harus selalu sesulit ini. Pernahkah kamu bertanya, mengapa uang terasa begitu jauh, padahal kamu begitu dekat dengan keinginan untuk bertahan? Pernahkah kamu merasa bahwa setiap langkahmu sudah benar, tapi tetap saja semesta tidak berpihak? Pernahkah kamu merasa iri pada mereka yang tampaknya mudah mendapat aliran rezeki? Padahal kamu tahu kamu tidak kalah tulus, tidak kalah tekun, tidak kalah sabar? Jika pernah, maka suara ini sedang bicara padamu. Bukan untuk menyalahkanmu, tapi untuk menarikmu keluar dari lingkaran yang sudah terlalu lama kamu tempati. Kamu sedang berada di titik temu antara takdir dan keberanian. Dan Kamis, 22 Januari 2026, bukan hari biasa. Ia adalah pergeseran energi yang tidak bisa dibuktikan dengan data, tapi bisa dirasakan oleh hati yang siap menyambut arah baru. Hari ini, alur uangmu sedang diatur ulang, bukan untuk memberatkanmu, tapi untuk membebaskanmu, agar kamu tidak lagi merasa bahwa setiap rupiah harus datang dari rasa takut, agar kamu mulai percaya bahwa ada jalan rezeki yang tidak mematahkanmu di tengah jalan, agar kamu mulai mengenal bahwa keberlimpahan bisa datang dari ruang batin yang damai, bukan dari kecemasan yang terus-menerus menggerogoti harapanmu. Jiwa terpilih, dengarkan ini baik-baik. Jika kamu masih merasa bahwa hidup harus diperjuangkan dengan cara yang melukai dirimu sendiri, maka kamu belum siap menerima gelombang rezeki yang sedang mendekat. Tapi jika kamu mulai tenang, jika kamu mulai mendengar bahwa hatimu ingin cara yang lebih lembut, lebih seimbang, lebih selaras, maka hari ini akan menjadi milikmu. Akan ada aliran yang berbalik, akan ada arah yang berpindah, akan ada uang yang datang bukan dari tempat yang kamu paksa, tapi dari tempat yang kamu izinkan. Jangan remehkan bisikan ini hanya karena ia terdengar sunyi. Jangan abaikan panggilan ini hanya karena ia tidak disampaikan dengan teriakan. Karena semesta tidak bekerja lewat kebisingan. Ia datang lewat keheningan yang kamu temui saat kamu berhenti melawan. Saat kamu berhenti menolak, saat kamu berhenti merasa bahwa semua harus kamu atur sendiri. Bayangkan
Jika Kamis ini adalah hari yang diam-diam menggeser lintasan nasibmu. Bayangkan, jika satu keputusan kecil untuk tidak lagi menekan hidupmu menjadi kunci terbukanya alur finansial yang selama ini tertutup. Bayangkan, jika semua yang kamu minta selama ini sebenarnya sedang menunggumu di sisi lain dari ketenangan itu. Dan kamu hanya perlu satu hal, membiarkan hidup membawamu, bukan memaksamu. Hari ini adalah undangan, bukan tekanan. Hari ini adalah ruang terbuka, bukan jebakan. Hari ini adalah kesempatan langka yang mungkin tidak akan datang lagi dengan nada dan waktu yang sama. Dan jika kamu masih membaca atau mendengarkan ini sekarang, itu karena jiwamu sudah siap. Sudah cukup dewasa untuk berhenti menunda. Sudah cukup sadar untuk menerima bahwa mungkin selama ini yang perlu berubah bukan takdirnya, tapi caramu menerimanya. Tekan tombol like sebagai penanda bahwa kamu siap. Tekan subscribe agar kamu tidak kehilangan arah di tengah perubahan. Aktifkan lonceng notifikasi agar semesta tahu kamu tidak akan tertidur lagi. Dan tuliskan di komentar angka 99 sebagai isyarat bahwa kamu membuka hatimu untuk arah aliran uang yang baru. Arah yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tapi juga menenangkan secara batin. Karena setelah hari ini, tidak akan ada lagi cara lama. Tidak akan ada lagi luka yang ditutupi. Tidak akan ada lagi kebohongan pada diri sendiri. Yang ada hanya satu. Gerak baru, arah baru, dan hidup yang mengalir bukan karena ketakutan, tapi karena kepercayaan. Bagian 1. Energi tak terlihat, sedang mengalihkan jalan lama yang telah buntu. Jiwa terpilih, engkau mungkin telah berjalan terlalu lama di jalur yang sama, dengan cara yang sama, dengan harapan yang sama, meski tak kunjung ada hasil yang benar-benar memuaskan batinmu. Engkau terus melangkah, mengulang pola yang serupa, memaksa hidup untuk tunduk pada ritme kerja keras yang melelahkan, sambil di dalam diam menahan pertanyaan yang tak pernah punya jawaban. Mengapa semuanya masih begitu berat? Mengapa uang terasa begitu kaku datangnya? Mengapa alirannya terasa seperti sungai yang disumbat di ujungnya, seolah ada yang menahannya, tapi engkau tak tahu apa. Di permukaan, engkau terlihat sibuk, engkau terlihat berjuang, engkau terlihat berkomitmen, tapi di kedalaman yang hanya engkau dan Tuhan yang tahu, ada kebuntuan yang telah tumbuh terlalu lama dan tak engkau akui. Dan hari ini, jiwa terpilih, bukan semata soal kerja kerasmu yang kurang, bukan juga karena doamu yang tidak cukup panjang. Hari ini bukan tentang jumlah langkah, tetapi tentang arah langkah. Karena tak peduli seberapa cepat engkau berlari, jika jalurnya buntu, engkau hanya akan semakin jauh dari tempat yang seharusnya. Inilah yang sedang semesta coba sampaikan, bahwa jalur lama itu telah selesai, bahwa pola lama itu telah habis masa gunanya, bahwa semua strategi yang pernah engkau andalkan untuk bertahan hidup tidak lagi bisa menolongmu bertumbuh. Karena hidup bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang bergerak dari dalam dengan kesadaran baru. Engkau harus tahu, energi tak terlihat sedang bekerja. Ia tidak datang dalam bentuk gemuruh atau letupan yang dramatis. Ia datang seperti bayangan di balik cermin. Ia datang sebagai ketidaknyamanan saat engkau melakukan hal yang biasanya terasa aman. Ia datang dalam bentuk kebosanan yang mendalam, dalam bentuk kejenuhan terhadap cara-cara lama, dalam bentuk perasaan bahwa meskipun engkau mencoba sepenuh tenaga, ada yang tidak nyambung antara dirimu dan hasil yang engkau kejar. Dan ketika hal itu terjadi, jangan buru-buru menyalahkan keberuntungan. Jangan terburu menyalahkan sistem. Jangan langsung menyimpulkan bahwa dunia tidak adil. Karena sesungguhnya, itulah tanda bahwa engkau sedang ditarik keluar dari jalur usang. Engkau sedang dipaksa pelan-pelan untuk menyadari bahwa arah yang selama ini kau paksakan bukan lagi arah yang sejiwa dengan getaran barumu. Jiwa terpilih, dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Kebuntuan adalah panggilan spiritual.
bukan untuk memaksa jalan menjadi lebih cepat, tapi untuk memeriksa apakah jalan itu masih benar. Ketika uang terasa makin jauh, kadang bukan karena semesta menolaknya datang, tapi karena frekuensi yang kamu pancarkan sudah tidak sejalan dengan cara lama yang terus kamu pertahankan. Engkau ingin bertumbuh, tapi engkau masih bergantung pada strategi lama. Engkau ingin kelimpahan, tapi engkau masih hidup dari rasa takut kekurangan. Engkau ingin perubahan, tapi engkau masih bertahan di zona yang membuatmu merasa aman, walau hatimu terus dicekam rasa kehilangan. Maka jangan heran jika semuanya mulai tidak berfungsi, karena memang harus begitu. Hari ini, Kamis 22 Januari 2026, bukan waktu untuk mempercepat langkah lama, tapi waktu untuk mengganti arah total. Aliran yang selama ini macet, pelan-pelan sedang dicairkan. Tapi engkau harus memilih, tetap bertahan dalam kekacauan yang dikenali, atau berani melangkah ke arah baru yang belum tentu engkau mengerti. Inilah saatnya engkau mempercayai energi yang tidak terlihat. Energi yang selama ini diam, tapi setia menuntun. Energi yang tidak bisa ditangkap oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh getaran jiwamu. Engkau mungkin merasa sepi dalam keputusan ini, karena tidak banyak orang yang akan memahami mengapa engkau mulai melepaskan strategi yang selama ini dianggap aman. Tidak banyak orang yang bisa menerima mengapa engkau memilih jalan yang tampaknya lambat, padahal sesungguhnya lebih selaras. Tapi jiwa yang dipilih memang tidak butuh banyak penonton. Engkau hanya butuh keberanian untuk mengatakan dalam batinmu, "Aku siap berbelok, aku siap berpindah dari cara lama, aku siap membiarkan aliran baru membentuk ulang hidupku." Dan dari titik keikhlasan itu, segalanya mulai bergerak dengan cara yang tak terduga. Mungkin hari ini belum ada uang yang langsung datang, mungkin belum ada transfer besar yang masuk ke rekeningmu. Tapi jika hatimu mulai terasa lapang, jika bebanmu terasa lebih ringan meski masalahmu masih ada, itu tandanya alurnya sudah mulai mengarah. Tidak lagi menabrak, tapi mengalir. Tidak lagi menghantam, tapi menyatu. Tidak lagi memaksa, tapi menyadari. Dan dari kesadaran itulah, energi keuntungan sejati mulai dilahirkan. Bukan sekadar jumlah, tapi keseimbangan. Bukan hanya nominal, tapi kelimpahan yang menenangkan. Bagian 2. Tanda-tanda alam yang mulai memutar arah arus finansialmu. Jiwa terpilih, engkau barangkali masih bertanya dalam diam, bagaimana mungkin sesuatu yang tak terlihat bisa mengubah sesuatu yang begitu nyata seperti uang? Bagaimana mungkin hanya dengan perubahan rasa di dalam dada, hidup yang nyata di luar sana bisa ikut bergeser? Bagaimana mungkin semesta tahu kapan saat yang tepat, padahal engkau sendiri tidak tahu lagi harus berharap kepada siapa? Tapi dengarkan ini, semesta tidak bekerja dengan cara manusia menghitung. Semesta bekerja dengan bahasa isyarat, bahasa yang tidak dilontarkan lewat mulut, tapi lewat peristiwa kecil yang awalnya tampak sepele. Ia tidak akan berteriak kepadamu bahwa arah aliran uangmu telah berputar. Ia hanya akan memberi getaran halus yang menyusup ke dadamu saat engkau cukup hening untuk merasa. Jiwa terpilih, tidak ada keberuntungan yang datang tanpa tanda. Hanya saja, engkau mungkin terlalu sibuk menghitung kerugian hingga tak sempat menyadari sinyal perubahan yang sedang mendekat. Engkau sibuk menatap saldo yang belum bertambah, tapi lupa memperhatikan perasaanmu yang mulai tidak panik lagi. Engkau sibuk memikirkan pekerjaan yang tak kunjung membaik, tapi tak sadar bahwa beberapa hal kecil di sekitarmu mulai terasa lebih ringan. Itulah tanda-tanda awal. Itulah pertanda bahwa energi lama telah mulai digeser oleh sesuatu yang baru. Mungkin engkau belum melihat hasil konkret dalam bentuk angka, tapi engkau mulai merasa ada sesuatu yang melunak di dalam dirimu. Dan itu cukup. Karena segala bentuk perubahan selalu dimulai dari dalam, bukan dari luar.
perhatikan apa yang belakangan ini sering muncul di hadapanmu. Mungkin engkau mulai mendengar kalimat-kalimat tertentu berulang kali dari orang yang berbeda. Mungkin engkau menemukan video, buku, kutipan, atau bahkan pertemuan-pertemuan yang tampaknya kebetulan, namun membawa satu pesan yang sama. Sudah waktunya. Sudah waktunya berubah. Sudah waktunya tidak lagi menyiksa diri dengan cara berpikir lama. Sudah waktunya membuka lembaran yang tidak lagi diliputi rasa bersalah atas semua kegagalan yang tak seharusnya engkau tanggung sendiri. Jika engkau cukup peka, maka semesta sedang bicara. Tidak lewat petir, tidak lewat gemuruh, tapi lewat satu titik senyap di batinmu yang mulai tidak ingin mengulang pola yang sama. Mungkin belakangan ini, engkau merasa jenuh tanpa alasan, merasa ingin menangis tanpa sebab, merasa malas bergerak tapi tahu bahwa ada sesuatu yang ingin lahir dari dalam. Jangan buru-buru menilainya sebagai kemunduran. Bisa jadi itu adalah tubuh dan jiwamu yang sedang bersiap menjadi wadah baru. Wadah yang akan menampung aliran uang yang lebih jernih, lebih sahih, lebih memberdayakan. Dan sebelum wadah itu bisa dipenuhi, ia harus dikosongkan. Ia harus dibersihkan dari keyakinan lama yang penuh ketakutan, dari narasi-narasi tua yang mengatakan bahwa rezeki harus dipaksakan, bahwa uang datang hanya jika engkau mengorbankan ketenanganmu, bahwa hidup harus ditukar dengan tekanan. Semua itu sedang dibongkar perlahan oleh semesta. Dan rasa jenuh itu adalah pertanda bahwa cara lama tidak bisa lagi kamu pakai. Jiwa terpilih, jangan abaikan firasatmu hanya karena logikamu belum bisa menjelaskannya. Jangan abaikan intuisi yang datang berulang hanya karena engkau tidak bisa menunjukkannya di atas kertas. Karena hidup tidak selalu berbicara lewat angka. Ia juga bicara lewat arah angin. Lewat mimpi yang datang tanpa engkau minta. Lewat kejadian kecil yang seperti menyapa jiwamu secara pribadi. Kadang, hanya dengan engkau berkata pelan dalam hati, "Aku menyerah pada cara lamaku," maka semesta langsung bekerja membentuk arah yang baru. Dan jika hari ini engkau sampai pada titik itu, titik di mana engkau merasa cukup untuk tidak lagi menyakiti dirimu sendiri demi uang, maka itulah gerbang yang sesungguhnya. Uang tidak pernah menolakmu, tapi kamu yang tanpa sadar telah memblokirnya dengan pikiran dan keyakinan yang terlalu penuh luka. Perhatikan juga bagaimana tubuhmu bereaksi akhir-akhir ini. Apakah engkau merasa berat di pagi hari? Apakah engkau merasa sesak setiap hendak bekerja? Apakah engkau merasa seperti ada tekanan yang tak terlihat setiap kali bicara soal rezeki? Itu semua adalah gema dari suara batin yang sudah lama tidak didengarkan. Dan Kamis ini, 22 Januari 2026, adalah titik waktu yang dipilih oleh semesta untuk menggeser frekuensi itu. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kelembutan yang tegas. Semesta tidak akan menurunkan uang dari langit begitu saja, tapi ia akan mengubah getaranmu terlebih dahulu. Agar saat uang itu datang, engkau tidak menggunakannya untuk menambal luka lama, tapi untuk memperluas kedamaian yang sudah tumbuh di dalammu. Dan jika engkau benar-benar mendengarkan, maka engkau akan tahu bahwa hari ini ada sesuatu yang berbeda, bahwa caramu melihat dunia sudah tidak sama seperti kemarin, bahwa rasa takutmu mulai mengecil, bahwa harapanmu tidak lagi sekadar ingin kaya, tapi ingin tenang, ingin hidup yang punya arah, ingin rezeki yang tidak melumpuhkan batin. Dan pada saat itulah, aliran uangmu mulai berputar. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu membiarkannya datang dari arah yang tak kamu kuasai, namun kamu percayai. Itulah tanda-tandanya. Bukan dalam bentuk cek yang tiba-tiba datang, tapi dalam bentuk jiwamu yang siap menerimanya. Bagian 3. Ketika engkau tidak lagi melawan, maka keuntungan mulai datang tanpa paksaan. Jiwa terpilih, selama ini mungkin engkau terbiasa mengira bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan melawan.
bahwa hidup yang keras harus dibalas dengan upaya yang lebih keras, bahwa jika engkau ingin menang, maka engkau harus memaksa dirimu untuk terus maju, walau ragamu nyaris tak sanggup, bahwa jika engkau ingin rezeki, maka engkau harus mengorbankan segala yang engkau cintai, waktu, ketenangan, kebersamaan, bahkan dirimu sendiri. Dan tanpa sadar, engkau menciptakan medan perang dalam dirimu. Perang antara apa yang engkau butuhkan dan apa yang engkau takutkan. Perang antara rasa cukup dan rasa harus lebih. Perang antara suara hatimu dan tuntutan dunia. Tapi tidak ada medan perang yang bisa melahirkan kedamaian. Tidak ada kemenangan yang benar-benar membawa kelimpahan jika yang engkau korbankan adalah jiwamu sendiri. Engkau telah lama hidup dalam pertarungan batin yang tak kasat mata. Bertahun-tahun engkau memaksa dirimu bekerja di atas luka, berdiri di atas kelelahan, tersenyum di atas kehampaan. Engkau bangun pagi bukan karena semangat, tapi karena ketakutan. Engkau mengejar bukan karena ingin tumbuh, tapi karena takut tertinggal. Engkau mencari uang bukan karena ingin hidup layak, tapi karena merasa tanpa itu, engkau tidak punya arti. Maka segala yang engkau bangun menjadi rapuh, karena fondasinya bukan rasa tenang, tapi rasa terancam. Dan semua itu perlahan menjadi beban yang tak engkau sadari, mulai menenggelamkanmu. Jiwa terpilih, inilah saatnya engkau berhenti. Bukan berhenti bermimpi, bukan berhenti bergerak, tapi berhenti menyiksa dirimu dengan cara lama yang telah terbukti tidak mengantarmu kemana-mana. Hari ini, semesta tidak memintamu untuk berlari lebih cepat. Ia hanya memintamu untuk menurunkan senjatamu. Untuk berhenti menggertakkan gigi dalam diam. Untuk berhenti memaksa dirimu kuat, padahal hatimu sudah lama ingin istirahat. Karena rezeki sejati tidak datang dari pertarungan. Ia datang dari ketenangan. Ia datang dari kesadaran bahwa engkau tidak harus menaklukkan hidup agar bisa hidup. Bahwa engkau tidak perlu menundukkan dunia agar dunia menghargaimu. Engkau hanya perlu satu hal, selaras. Selaras bukan berarti pasif. Selaras bukan berarti menyerah. Selaras adalah saat engkau bergerak karena engkau ingin, bukan karena engkau takut. Selaras adalah saat engkau mengambil langkah bukan karena panik, tapi karena yakin. Selaras adalah saat engkau berkata, ya pada hidup yang memang sejalan dengan jiwamu, dan mampu berkata tidak pada hidup yang hanya mengurasmu habis tanpa arah. Dan dari titik selaras itulah, arus rezeki yang sejati mulai terbentuk. Alur uangmu mulai tidak lagi berjalan dengan cara kasar, tapi lembut. Tidak lagi menghantam, tapi mengalir. Tidak lagi menuntut darah dan air mata, tapi justru memperkuat akar kebahagiaanmu yang sesungguhnya. Ketika engkau tidak lagi melawan, maka keuntungan tidak lagi terasa seperti hadiah yang harus direbut. Ia datang seperti udara, seperti angin, seperti hujan pertama yang turun setelah musim kemarau panjang. Ia datang karena memang sudah waktunya, karena ruangnya di dalam dirimu sudah disiapkan, karena engkau tidak lagi menutup rapat gerbangnya dengan kekhawatiran, kemarahan, atau rasa bersalah. Engkau telah cukup menyadari bahwa selama ini yang menghambat aliran itu bukan dunia di luar sana, melainkan kebiasaanmu sendiri dalam mengukur nilai hidupmu hanya dari berapa banyak engkau hasilkan, dari berapa keras engkau bekerja, dari berapa panjang engkau bisa menahan luka dan tetap berjalan. Dan hari ini, Kamis 22 Januari 2026, adalah momen di mana semesta memberi alternatif. Sebuah arah yang berbeda. Bukan jalan tol yang cepat, tapi menyesakkan. Melainkan jalan sunyi yang membawa kedamaian. Jalan yang tidak terlihat di peta duniawi, tapi terasa jelas di kompas batinmu. Jalan yang tidak akan ditemukan oleh mereka yang hanya mencari kemenangan, tapi akan dibukakan untuk mereka yang memilih keutuhan. Hari ini adalah saat engkau diberi izin untuk tidak lagi harus menang, karena engkau sudah cukup berharga, bahkan dalam diam. Karena engkau sudah cukup pantas,
bahkan ketika tidak sedang mengejar apa-apa. Karena rezeki bukan soal pantas atau tidak, tapi soal apakah engkau siap menerimanya tanpa harus mengorbankan dirimu sendiri. Jiwa terpilih, renungkan ini dengan dalam. Mungkin keuntungan yang engkau cari selama ini bukan datang dari lebih keras bekerja, tapi dari lebih jujur hidup. Mungkin selama ini engkau terlalu sibuk menahan napas agar bisa bertahan, padahal yang engkau butuhkan hanyalah menarik napas dalam dan membiarkan hidup masuk lagi ke dalammu. Mungkin selama ini yang membuat uang terasa menjauh bukan karena jumlah usahamu kurang, tapi karena caramu memperlakukan dirimu sendiri masih penuh dengan penghakiman, tekanan, dan tuntutan yang tidak berperi kemanusiaan. Dan mulai hari ini, semua itu bisa berubah. Tidak harus sempurna, tidak harus langsung, tapi cukup dimulai dari satu niat kecil, untuk hidup dengan tenang, untuk bekerja dengan damai, untuk menerima rezeki dengan cinta, bukan dengan rasa bersalah. Karena begitu engkau memilih untuk tidak lagi melawan, maka engkau pun tidak akan lagi terpisah dari aliran keberuntungan yang selama ini hanya menunggumu untuk pulang. Bagian 4. Jalan menuju uang yang datang dari ketenangan, bukan ketakutan. Jiwa terpilih, engkau telah terlalu lama dibentuk oleh dunia yang membuatmu percaya bahwa semakin besar ketakutanmu, semakin besar pula kemungkinanmu untuk berhasil. Engkau diajari bahwa ketegangan adalah bahan bakar, bahwa kegelisahan adalah syarat wajib untuk maju, bahwa hanya mereka yang tak pernah diam yang layak disebut pejuang. Maka tanpa sadar, engkau hidup dalam siklus yang merampas napasmu setiap hari. Engkau bangun bukan dengan rasa syukur, tapi dengan rasa panik. Engkau bekerja bukan dengan rasa cinta, tapi dengan rasa cemas. Engkau menanti rezeki bukan dengan tangan terbuka, tapi dengan dada yang sesak penuh ketakutan bahwa jika engkau berhenti sebentar saja, maka semua akan runtuh. Tapi hari ini, Kamis 22 Januari 2026, semesta ingin membongkar ilusi itu satu persatu. Karena sesungguhnya, uang tidak datang dari kecemasan. Uang tidak bergerak menuju mereka yang terus menggertakkan gigi. Uang tidak berputar mengikuti mereka yang mengorbankan jiwanya demi status, demi pengakuan, demi angka di layar. Uang adalah energi. Dan energi itu hanya bisa mengalir ke tempat yang terbuka, tidak penuh ketakutan, tidak penuh kebencian pada diri sendiri, tidak penuh luka yang belum sempat dirawat. Engkau bisa mengejarnya, memaksanya, bahkan mengurung dirimu demi mendapatkannya. Tapi jika di dalam dirimu masih ada gema batin yang belum berdamai, maka uang itu tidak akan tinggal. Ia akan datang sebentar, lalu hilang. Ia akan menyapa, lalu menjauh. Karena tempat yang tidak tenang bukanlah rumah bagi kelimpahan. Pernahkah engkau merasa bahwa uang yang datang cepat juga pergi cepat? Bahwa proyek yang menjanjikan banyak juga menyisakan kekacauan? Bahwa kesempatan yang tampaknya emas ternyata membawa luka yang sulit disembuhkan? Itu bukan karena engkau tidak layak. Itu karena energi yang engkau bawa saat itu masih bergetar pada frekuensi ketakutan, bukan ketenangan. Engkau mungkin menerima uangnya, tapi bersamaan dengan itu, engkau kehilangan sebagian dari dirimu sendiri. Dan itu adalah bentuk keberhasilan yang semu. Karena sejatinya, keberhasilan tidak akan pernah membuatmu merasa kehilangan jati dirimu. Justru ia menguatkan apa yang selama ini sudah ada di dalam, tapi belum pernah engkau izinkan tumbuh. Jiwa terpilih, inilah waktunya engkau membangun kembali hubungan yang sehat dengan uang. Bukan hubungan yang didasari oleh rasa bersalah. Bukan hubungan yang dibayangi oleh trauma masa lalu. Tapi hubungan yang lahir dari rasa damai bahwa engkau dan uang tidak harus bertentangan. Bahwa engkau tidak harus menderita terlebih dahulu, baru layak diberkahi. Bahwa engkau bisa hidup cukup, bahkan berlimpah, tanpa menginjak harga dirimu sendiri setiap pagi.
Engkau bisa mencintai pekerjaanmu dan tetap mendapatkan uang darinya. Engkau bisa menolak proyek yang tidak sejalan dan tetap tidak kekurangan. Engkau bisa berhenti dari kejaran yang membutakan dan justru menemukan aliran yang menenangkan. Bagaimana caranya? Mulailah dengan mendengar ulang detak hatimu yang sudah lama dikalahkan oleh suara dunia luar. Dengarkan apa yang benar-benar engkau butuhkan, bukan apa yang kamu pikir akan membuat orang lain terkesan. Dengarkan dorongan kecil yang tidak berisik, tapi selalu muncul ketika engkau sedang sendiri. Suara yang berkata, "Bolehkah aku hidup lebih pelan?" Suara yang berkata, "Aku ingin merasa damai, bukan hanya terlihat sibuk." Suara yang berkata, "Aku ingin tidur dengan tenang, bukan hanya terus menghasilkan." Jika suara itu muncul, maka engkau sedang dipanggil pulang. Kembali ke pusat dirimu sendiri. Kembali ke ketenangan yang bukan berarti pasif, tapi sadar sepenuhnya. Karena uang sejatinya bukan tujuan, melainkan pantulan. Ia memantulkan siapa dirimu saat engkau menerimanya. Jika engkau penuh tekanan, ia datang dan membawa lebih banyak tekanan. Jika engkau tenang, ia datang dan menambah ruang untuk tumbuh. Maka pekerjaanmu hari ini bukan mengejar lebih keras, tapi membuka lebih dalam. Bukan berlari lebih cepat, tapi melepaskan lebih jujur. Melepaskan semua keyakinan lama yang berkata bahwa tenang itu malas, bahwa berserah itu bodoh, bahwa istirahat itu dosa. Karena sesungguhnya, di dalam tenang yang engkau hindari itu, ada kekuatan besar yang sedang menunggu diaktifkan. Kekuatan untuk menerima tanpa panik. Kekuatan untuk menghasilkan tanpa mengorbankan kebahagiaan. Jiwa terpilih, renungkan ini dalam-dalam. Berapa banyak uang yang sudah pernah engkau kejar, tapi tetap tidak membuatmu tenang? Berapa banyak peluang yang engkau pertahankan, tapi justru membuatmu menjauh dari dirimu sendiri? Berapa banyak kerja keras yang engkau lakukan hanya untuk merasa kosong di malam hari? Jika jawabannya terlalu banyak, maka engkau tahu sudah waktunya. Waktunya mengubah cara. Waktunya memilih arah yang tidak diajarkan oleh dunia yang bising, tapi dibisikkan oleh semesta yang hening. Dan dari situlah, jalan menuju uang yang datang dari ketenangan akan terbuka. Hari ini, saat engkau membaca atau mendengarkan ini, tubuhmu mungkin akan bereaksi. Mungkin akan muncul penolakan. Mungkin akan muncul air mata. Mungkin akan muncul rasa bersalah, karena selama ini engkau membiarkan dirimu terseret begitu jauh dari titik keutuhan. Tapi jangan takut, karena itulah awal dari pemulihan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu masih hidup, bahwa getaran batinmu masih bisa disentuh, bahwa hidupmu belum terlambat untuk dipulihkan. Dan begitu engkau mengambil satu langkah kecil untuk hidup lebih selaras, maka seluruh semesta akan merespons. Tidak langsung dalam bentuk angka, mungkin, tapi dalam bentuk rasa yang mulai mengalir. Dan dari rasa itulah arah uangmu akan berpindah, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena kamu mengizinkannya. Bagian 5. Rasa syukur yang menjadi magnet alur baru finansialmu. Jiwa terpilih, ada satu kekuatan yang sering diremehkan. Satu getaran yang pelan namun kuat. Satu sikap yang tampaknya sederhana, namun diam-diam bisa mengubah arah seluruh aliran rezeki. Rasa syukur. Bukan sekadar ucapan di mulut, bukan sekadar formalitas di akhir doa, bukan sekadar kata-kata manis yang dipaksa keluar agar terlihat tenang, tapi rasa syukur yang keluar dari tempat paling dalam di dalam dirimu. Rasa syukur yang tumbuh bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena jiwamu akhirnya memilih untuk tetap menghargai hidup meski banyak yang belum sesuai harapan. Syukur sejati bukan soal mencintai hasil. Ia adalah kemampuan untuk mencintai proses, mencintai dirimu yang sedang berjalan tertatih, mencintai napasmu yang masih tersisa meski engkau sudah kelelahan, mencintai momen sederhana
yang bisa saja engkau abaikan karena terlalu sibuk mengejar yang besar. Dan jiwa yang bersyukur dengan cara itu, jiwa yang tidak lagi bergantung pada hasil luar untuk bisa merasa cukup, adalah jiwa yang memancarkan magnet sangat kuat. Magnet yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan oleh semesta. Magnet yang secara pelan, namun pasti mulai menggeser jalur finansialmu ke arah yang sebelumnya tidak bisa kau akses dengan kekuatan semata. Engkau mungkin sudah melakukan banyak hal, mencoba berbagai strategi, menyusun rencana demi rencana, mengerahkan tenaga dan pikiran hingga kering. Tapi jika di dalam dirimu tidak ada getaran syukur yang jujur, syukur atas apa yang masih ada, syukur atas dirimu yang bertahan, syukur atas luka yang tidak membunuh jiwamu, maka semua itu akan terasa hampa. Maka semua itu akan berakhir dengan perasaan sepi, walaupun hasilnya besar. Karena uang yang datang tanpa syukur akan selalu terasa kurang, akan selalu tampak tidak cukup, akan selalu membuatmu ingin lebih dan lebih dan lebih, tanpa pernah benar-benar merasa punya. Dan disitulah letak jebakan besar yang jarang disadari, bahwa ketidaksyukuran bukan hanya membuatmu menderita secara batin, tapi juga menghambat aliran rezeki secara nyata. Karena semesta tidak akan menambahkan pada jiwa yang tidak bisa melihat keajaiban dalam apa yang telah diberikan. Semesta tidak akan memperluas ruang bagi mereka yang terus mengeluh, bahkan ketika sedang diberi. Semesta tidak akan membuka pintu besar bagi mereka yang menolak untuk mengakui bahwa hal-hal kecil pun adalah bentuk cinta. Rasa syukur adalah tanda bahwa engkau siap menjadi wadah yang lebih besar. Karena jika engkau bisa menjaga yang sedikit, maka semesta percaya engkau layak diberi yang lebih banyak. Tapi bagaimana bersyukur ketika hidup begitu keras? Bagaimana bersyukur ketika engkau dikejar tagihan, dikelilingi tekanan, dihantui kekurangan? Bagaimana bersyukur ketika tubuhmu lelah, hatimu remuk, dan pikiranmu tidak pernah tenang? Jawabannya adalah, engkau tidak bersyukur untuk kondisi itu. Engkau bersyukur karena engkau masih hidup untuk menghadapinya. Engkau bersyukur karena meskipun semuanya tidak ideal, engkau masih diizinkan mencoba. Engkau bersyukur karena meskipun rasa takutmu besar, hatimu masih belum menyerah sepenuhnya. Syukur bukan pengingkaran rasa sakit. Ia adalah pengakuan bahwa di tengah rasa sakit pun, masih ada secercah cahaya yang bisa engkau peluk. Engkau bersyukur karena engkau sadar bahwa tidak semua orang diberi kekuatan untuk bertahan sejauh ini. Tidak semua orang bisa menangis malam ini dan tetap bangun esok hari. Tidak semua orang punya kesadaran untuk memperbaiki jalur hidupnya. Tidak semua orang bisa duduk diam dan membaca pesan seperti ini. Maka jika engkau sampai di titik ini, itu berarti engkau dipilih. Dipilih bukan karena engkau suci, tapi karena jiwamu cukup terbuka untuk disentuh oleh kebenaran. Dan jiwa yang bisa disentuh adalah jiwa yang bisa disembuhkan. Jiwa yang bisa disembuhkan adalah jiwa yang bisa diisi ulang oleh energi finansial yang baru, yang bersih, yang datang bukan dari paksaan, tapi dari keselarasan. Mulailah dengan bersyukur hari ini, bukan karena semua sudah selesai, tapi karena engkau diberi kesempatan untuk memulai ulang. Mulailah dari hal terkecil, napasmu, tubuhmu, atap rumahmu, satu teman yang masih peduli, secangkir air hangat, satu percakapan yang menyentuh. Jangan tunggu hidup membaik untuk merasa cukup, tapi mulailah merasa cukup agar hidup tahu bahwa engkau pantas menerima lebih. Dan jangan salah paham, syukur tidak akan membuatmu berhenti bermimpi. Justru syukur yang tulus akan mempercepat mimpi itu menjadi nyata. Karena ia menghapus getaran takut, getaran kurang, getaran cemas, dan menggantinya dengan frekuensi terbuka, tenang, dan siap menerima. Dan pada saat engkau benar-benar bersyukur, bukan pura-pura, bukan setengah hati,
maka engkau akan melihat perubahan pertama yang sangat halus namun nyata. Bebanmu mulai terasa ringan. Tidak karena masalahmu hilang, tapi karena jiwamu tidak lagi menolak apa yang terjadi. Dan dari ringan itu, ruang pun terbuka. Dan dari ruang itu, aliran pun datang. Dan dari aliran itu, uang pun mulai mengarah. Tidak selalu dalam bentuk besar-besaran, tapi dalam bentuk yang tepat, dalam waktu yang pas, dari pintu yang tidak kamu paksa, dan dari sumber yang tidak mengurasmu. Itulah kekuatan syukur yang tidak bisa dibeli. Dan mulai hari ini, Kamis 22 Januari 2026, rasa syukurmu adalah awal dari arus baru yang lebih menguntungkan, lebih meringankan, lebih menyatukan. Bagian 6. Gerbang hari ini adalah peralihan antara hidup lama dan energi baru. Jiwa terpilih, dengarkan ini dalam hening yang paling jujur. Setiap hidup memiliki gerbangnya, setiap jiwa memiliki waktunya. Setiap perjalanan memiliki titik alih yang tidak selalu berbentuk keputusan besar, tapi bisa jadi hanya satu momen sunyi ketika engkau akhirnya berkata pada diri sendiri, "Aku tidak mau hidup seperti ini lagi." Satu detik keikhlasan yang lahir dari dasar luka. Satu tarikan napas panjang yang tidak lagi ingin berpura-pura kuat. Satu pengakuan yang selama ini engkau tahan karena takut, bahwa cara lama ini sudah terlalu sempit untuk jiwa yang mulai tumbuh. Dan ketika momen itu tiba, meski tak ada yang melihat, semesta mencatatnya. Semesta mengguncang lembut fondasi lama dan mulai menata ulang alur hidupmu, sedikit demi sedikit, dari dalam keluar. Kamis ini, 22 Januari 2026, bukan hari yang datang sembarangan. Ia adalah titik gerbang, bukan gerbang yang kau buka dengan tanganmu, tapi gerbang yang hanya bisa dibuka oleh getaran dari dalam batinmu sendiri. Bukan gerbang fisik, bukan peristiwa dramatis, bukan kejutan yang meledak di luar sana, melainkan gerbang kesadaran. Gerbang kecil dan senyap di dalam hatimu, yang selama ini engkau tutupi dengan rutinitas, dengan kepura-puraan bahwa engkau baik-baik saja. Padahal engkau tahu, setiap malam yang sepi terasa semakin berat. Setiap pagi terasa seperti pengulangan yang menyiksa. Dan setiap detik terasa seperti jebakan waktu yang tak ada habisnya. Gerbang itu tidak akan terbuka oleh kepandaianmu, tidak juga oleh kecepatanmu, tidak juga oleh logikamu yang canggih. Gerbang ini hanya mengenali satu bahasa, kejujuran. Kejujuranmu pada dirimu sendiri bahwa semua cara lama itu sudah usang. Bahwa hidup yang dibangun di atas ketakutan, atas ambisi kosong, atas tekanan yang engkau warisi dari luar, tidak akan bisa membawa kedamaian sejati. Engkau bisa terus menundanya, bisa terus menutup telingamu. Tapi engkau tahu, sesuatu di dalam dirimu sudah mulai menggeliat, memberontak dengan cara yang tidak bisa engkau abaikan. Bukan memberontak untuk menyakiti, tapi memberontak untuk membebaskan. Dan jika hari ini, bahkan hanya sepotong kecil dari batinmu bersedia mengaku bahwa engkau ingin hidup dengan cara yang berbeda, maka gerbang itu terbuka. Tidak langsung membawa cahaya besar, tidak langsung mengubah segalanya dalam semalam, tapi cukup untuk memindahkanmu dari frekuensi hidup lama ke frekuensi yang baru. Energi lama akan mulai merontok, secara perlahan. Mungkin melalui kehilangan, mungkin melalui kekecewaan, mungkin melalui hening yang menusuk, tapi bukan untuk menghukummu, melainkan untuk membersihkan ruang di dalam dirimu, agar cukup untuk menampung arah baru yang akan datang. Peralihan ini bukan tanpa rasa sakit, karena yang selama ini engkau pertahankan bukan hanya kebiasaan, tapi juga identitas. Selama ini engkau hidup dalam cerita yang engkau ulang terus-menerus. Bahwa uang sulit, bahwa rezeki tidak datang tanpa penderitaan,
bahwa hidup harus selalu keras, bahwa ketenangan adalah kemewahan yang tidak kau pantas dapatkan. Cerita itu telah menempel terlalu lama hingga menjadi bagian dari siapa dirimu. Dan kini semesta meminta, lepaskan. Karena cerita lama itulah yang menutup aliran. Cerita lama itulah yang membuatmu terus kembali ke pola yang sama. Cerita lama itulah yang membuatmu menolak kedatangan uang dengan cara-cara yang sebenarnya tidak lagi menyakitkan. Ketika engkau melepaskan cerita itu, engkau akan merasa gamang, seperti kehilangan pijakan, seperti berjalan di tanah asing, seperti kehilangan kendali. Tapi justru disitulah tanda bahwa sesuatu sedang berubah. Karena peralihan sejati selalu terasa seperti kehilangan, sebelum terasa seperti kebebasan. Engkau mungkin merasa tidak tahu harus bagaimana, tapi sebenarnya itulah saat engkau akhirnya benar-benar siap untuk dipandu, bukan oleh dunia, tapi oleh jiwamu sendiri, oleh batinmu yang selama ini kau bungkam. Ia akhirnya diberi ruang untuk bicara, dan ia tidak bicara dengan tergesa-gesa. Ia bicara perlahan, seperti embun yang menyentuh tanah, seperti cahaya pagi yang tidak pernah memaksa. Jiwa terpilih, hari ini semesta tidak menilaimu dari seberapa banyak uang yang kau miliki. Ia tidak menghitung kesalahanmu di masa lalu. Ia tidak mencatat berapa kali engkau gagal. Ia hanya ingin tahu satu hal. Apakah engkau bersedia berubah? Bukan berubah menjadi orang lain, tapi kembali menjadi dirimu yang seutuhnya. Dirimu yang tidak disandera oleh rasa bersalah. Dirimu yang tidak hidup dari cemas dan tekanan. Dirimu yang tidak menjadikan uang sebagai alasan untuk terus mengabaikan kesejahteraan batinmu sendiri. Dan jika engkau menjawab ya hari ini, walau hanya dengan napas yang pelan, walau hanya dengan air mata yang tak terucap, maka itu cukup. Karena semesta tidak pernah membutuhkan teriakanmu. Ia hanya menunggu getaran terdalam yang berkata, "Aku siap. Siap kehilangan cerita lama. Siap menerima cara baru. Siap membuka ruang. Siap menerima rezeki dengan rasa layak, bukan rasa takut." Dan ketika engkau mencapai titik itu, maka engkau tidak akan pernah kembali ke hidup yang lama. Bukan karena segalanya menjadi mudah, tapi karena dirimu sendiri telah berubah. Dan dari dalam perubahan itu, lahirlah aliran baru, arah baru. Arus uang yang tidak lagi datang melalui luka, tapi melalui kedewasaan. Yang tidak lagi datang untuk mengisi kekosongan, tapi untuk memperluas keberlimpahan. Dan Kamis ini, 22 Januari 2026, akan tercatat bukan sebagai hari yang biasa, tapi sebagai hari ketika engkau melangkah melewati satu gerbang besar dalam hidupmu. Gerbang yang tak semua orang bisa lihat, tapi yang akan mengubah segalanya dari dalam. Bagian 7. Setelah hari ini, engkau tidak akan lagi dikuasai oleh kecemasan finansial. Jiwa terpilih, duduklah diam dan rasakan satu hal ini tanpa tergesa. Hidupmu telah berubah. Mungkin belum tampak di luar, mungkin belum terlihat oleh orang lain, tapi sesuatu telah tergeser pelan dari dalam. Seperti fondasi lama yang mulai retak karena cahaya baru masuk dari celah kecil, dan engkau bisa merasakannya. Di balik napasmu yang panjang, di balik detak jantungmu yang sedikit lebih pelan hari ini, di balik kesadaran yang pelan-pelan menyingkirkan suara-suara lama yang mengatakan bahwa engkau tidak akan pernah cukup, bahwa uang akan selalu menjadi alasanmu takut, bahwa hidupmu harus selalu dikejar dengan cemas agar tetap berjalan. Hari ini, 22 Januari 2026, adalah hari di mana satu bab lama dalam hidupmu telah benar-benar selesai. Tidak dengan gemuruh, tidak dengan perayaan, tapi dengan keheningan yang tenang dan sakral. Karena kesadaran sejati selalu datang dalam diam. Dan dalam diam itulah, engkau mengakui, aku lelah dikejar oleh kekhawatiran tentang uang.
Aku lelah hidup seolah dunia akan runtuh jika saldo tidak bertambah. Aku lelah terus merasa bahwa hidupku hanya dihargai jika menghasilkan. Dan aku lelah menunda kedamaian demi janji-janji yang tak pernah datang. Dan ketika pengakuan itu lahir dari dalam dirimu, maka semesta menjawabnya dengan satu gerakan halus. Ia mencabut cengkeraman ketakutan yang selama ini menahan aliran rezekimu. Ia melepaskan ikatan yang membuatmu terus merasa terbebani setiap kali bicara soal uang. Ia mengubah medan energimu dari frekuensi cemas menjadi frekuensi sadar. Dari ingin menguasai menjadi ingin menyatu. Dari mengejar tanpa arah menjadi menerima dengan kebijaksanaan. Dan semua itu terjadi bukan karena engkau menemukan rahasia besar, tapi karena engkau bersedia melepaskan apa yang selama ini membuatmu kecil di hadapan uang. Lihatlah ke dalam dirimu sekarang. Bukankah ada sesuatu yang terasa sedikit lebih tenang? Bukankah ada ruang yang baru terbuka, meski samar? Bukankah ada beban yang mulai turun perlahan dari pundakmu? Itulah tanda bahwa engkau telah menggeser posisi jiwamu dalam relasi dengan uang. Uang tidak lagi berada di atas, mengintimidasi dan mengendalikan arah langkahmu. Ia kini berada sejajar, sebagai alat, bukan tuan, sebagai saluran, bukan takhta. Dan ketika posisinya engkau turunkan dari singgasana ilusi, maka rezeki sejati mulai bisa masuk tanpa tekanan, karena engkau telah berhenti menyembahnya. Jiwa terpilih, dunia telah membuatmu percaya bahwa kecemasan adalah cara untuk bertahan. Tapi semesta memberimu pengetahuan yang lebih dalam, bahwa hanya ketenangan yang mampu memanggil arus kehidupan secara utuh. Ketika engkau cemas, hidupmu menyusut. Matamu hanya melihat kemungkinan terburuk. Dadamu hanya mampu menampung napas yang pendek. Dan energimu mengalir ke arah bertahan, bukan berkembang. Tapi ketika engkau tenang, sesuatu yang lebih besar muncul. Engkau bisa melihat pilihan. Engkau bisa mendengar suara-suara kecil yang biasanya tenggelam. Engkau bisa mengenali arah yang tidak terlihat sebelumnya. Dan dari titik itulah, keputusan finansialmu mulai berubah. Bukan lagi berdasarkan rasa takut, tapi berdasarkan intuisi yang terlatih. Engkau tidak lagi asal menerima semua yang datang. Engkau mulai bisa berkata tidak pada proyek yang menguras jiwamu. Engkau mulai berkata cukup ketika melihat dirimu nyaris hancur demi uang. Engkau mulai berkata iya hanya pada hal-hal yang menguatkan akar hidupmu. Dan setiap kali engkau mengambil keputusan dari ketenangan itu, semesta pun mencatatnya sebagai bukti bahwa engkau sudah siap, sudah matang, sudah cukup kuat untuk tidak dikendalikan lagi oleh ketakutan finansial. Apakah ketakutan itu akan hilang sepenuhnya? Mungkin tidak, tapi ia tidak lagi menjadi penguasa. Ia hanya jadi sinyal. Ia hadir untuk diakui, bukan dituruti. Ia hadir sebagai pengingat bahwa ada bagian dalam dirimu yang masih belajar percaya. Dan itu tidak masalah. Karena engkau tidak sedang membangun hidup yang sempurna. Engkau sedang membangun hidup yang utuh. Hidup yang memuat kegelisahan dan ketenangan, ketakutan dan keberanian, luka dan harapan, dalam satu tubuh yang sama. Dan di tengah tubuh itu, engkau berdiri hari ini dengan satu kesadaran baru, bahwa engkau tidak harus dikuasai lagi oleh ketakutan soal uang. Engkau akan tetap menghadapi tagihan, tetap harus bekerja, tetap harus membuat pilihan yang sulit, tapi semua itu tidak akan menelanmu lagi. Karena kini, engkau tahu bahwa engkau punya ruang di dalam yang tak bisa disentuh oleh angka di rekening. Engkau punya pusat tenang yang tidak bisa diguncang oleh penolakan klien. Engkau punya cahaya yang tidak padam hanya karena uang datang terlambat. Dan dari sinilah, engkau mulai membangun kekayaan yang sebenarnya. Kekayaan yang tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang engkau punya, tapi dari seberapa dalam engkau bisa merasa cukup dan seberapa berani engkau hidup dengan kesadaran penuh.
Maka hari ini, Kamis 22 Januari 2026, tandailah sebagai hari di mana engkau tidak lagi memohon uang karena takut, tapi mengizinkannya datang karena sadar. Tandai hari ini sebagai titik awal dari hidup finansial yang tidak dikendalikan oleh rasa kekurangan, tapi dibimbing oleh rasa keutuhan. Tandai hari ini sebagai gerbang tempat engkau akhirnya berdiri di tengah hidupmu sendiri, dengan kepala tegak, napas utuh, dan hati yang tak lagi digerakkan oleh desakan dunia, melainkan oleh suara sunyi dari dalam jiwamu sendiri. Dan setelah hari ini, jika rasa takut itu muncul lagi, karena ia mungkin akan datang dalam bentuk yang berbeda, dengarkanlah suara ini dalam hatimu. Aku sudah melewati gerbang itu. Aku tidak hidup dari rasa takut. Aku hidup dari kesadaran. Dan kesadaran itulah yang akan terus menuntunmu ke arah yang benar dengan langkah yang tenang dan jiwa yang tidak bisa lagi dibeli oleh dunia. Jiwa terpilih. Kini biarkan dirimu diam. Diam yang bukan sekadar tidak bersuara, tapi diam yang menjadi jembatan terakhir antara siapa dirimu sebelum hari ini dan siapa dirimu setelah melewati semua lapisan kesadaran ini. Diam yang menjadi ruang sakral tempat seluruh pesan tadi bersemayam. Diam yang mengizinkan kata-kata terakhir ini masuk, menetap, lalu meluruh perlahan menjadi bagian dari napasmu sendiri. Karena tidak ada perubahan yang benar-benar selesai sampai ia dirayakan dalam keheningan yang penuh penerimaan. Maka duduklah atau tarik napasmu pelan, atau pejamkan matamu sejenak, dan izinkan tubuhmu merasakan apa yang tak bisa dijelaskan oleh pikiranmu. Kamu telah melewati gerbang yang tak semua orang sanggup tempuh. Bukan karena beratnya jalan ini, tapi karena banyak jiwa yang memilih tetap tinggal di tempat yang dikenalnya, meski penuh luka. Kamu berbeda, kamu datang, kamu mendengarkan, kamu terbuka, kamu membiarkan dirimu disentuh. Kamu tidak memotong pesan ini di tengah. Kamu tidak menolak pantulan yang muncul dalam benakmu. Kamu tidak membantahnya dengan dalih yang telah lama kamu hafalkan. Kamu menundukkan egomu, kamu membuka hatimu, dan kamu mengizinkan alur yang tak terlihat ini merombak struktur dalam dirimu yang selama ini terasa kokoh, tapi ternyata menyekapmu. Engkau telah membiarkan satu demi satu cara lama runtuh, cara lama berpikir, cara lama merasa, cara lama mengejar uang, cara lama menilai diri sendiri, cara lama menunda ketenangan dengan harapan bahwa suatu hari nanti akan datang hidup yang layak engkau cintai. Dan hari ini, 22 Januari 2026, adalah bukti bahwa hidup yang layak engkau cintai itu bukan datang dari masa depan. Ia dimulai dari sini, dari napas yang kau tarik saat ini, dari pemahaman baru yang tidak menggelegar, tapi begitu nyata, bahwa engkau tidak akan lagi hidup dari pola ketakutan yang dulu, bahwa engkau tidak akan lagi menyandera dirimu dalam penjara yang engkau bangun sendiri atas nama ambisi, target, dan angka. Dan jika setelah ini dunia kembali menggoda dengan suara-suara lama, suara yang meragukanmu, suara yang menakut-nakutimu, suara yang menyuruhmu kembali menjadi mesin, kembali menekan napasmu, kembali menyangkal kebutuhan hatimu, maka ingatkan dirimu bahwa engkau telah melihat sisi lain dari hidup. Engkau telah duduk bersama keheningan dan mendengarkan suara yang tak pernah berbohong. Suara yang berkata bahwa engkau bisa hidup tenang dan tetap diberi. Suara yang berkata bahwa engkau tidak perlu menjadi orang lain untuk layak dicintai oleh semesta. Suara yang berkata bahwa uang tidak lebih kuat dari jiwamu, dan bahwa rezeki tidak datang karena tekanan, tapi karena keselarasan. Jiwa terpilih, engkau kini telah mengetahui rahasia yang tak bisa dibeli. Rahasia yang tidak akan kau temukan di seminar motivasi atau dalam ratusan lembar perencanaan keuangan. Rahasia bahwa hidup tidak berubah karena engkau mengaturnya lebih keras, tapi karena engkau bersedia menyelami dirimu lebih jujur. Bahwa uang tidak akan pernah tinggal dalam hidup yang tidak utuh.
bahwa aliran finansial bukan sekadar soal keterampilan, tapi tentang kesanggupan batinmu menerima tanpa syarat. Tentang kemampuanmu membuka tangan, bukan karena putus asa, tapi karena percaya bahwa semesta tidak pernah kekurangan cara untuk memberimu. Hari ini adalah hari di mana engkau bisa memilih untuk tidak kembali. Tidak kembali ke pikiran lama. Tidak kembali ke cara lama yang mengurasmu. Tidak kembali pada suara batin yang selalu menganggapmu kurang. Tidak kembali pada dinamika palsu yang selama ini membuatmu sibuk, tapi tidak pernah utuh. Hari ini adalah titik di mana semua menjadi mungkin. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara pandangmu yang kini berbeda. Engkau tidak melihat uang sebagai ancaman lagi. Engkau tidak melihat hidup sebagai beban lagi. Engkau tidak melihat masa depan sebagai labirin yang menakutkan lagi. Engkau mulai melihat segalanya sebagai bagian dari dirimu sendiri. Bagian yang selama ini terpisah, kini bersatu kembali dalam satu ruang yang baru. Ruang batin yang telah dibuka oleh kesadaran. Dan dari kesadaran itulah, seluruh sistem hidupmu akan disusun ulang. Peluang akan datang dengan cara yang lebih selaras. Waktu akan terasa lebih luas. Napasmu akan menjadi lebih panjang. Tidurmu akan lebih dalam. Keputusanmu akan lebih ringan. Dan uangmu akan mulai datang. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi dirimu yang tidak lagi menolaknya. Uang akan datang karena ia mengenali tempat yang bisa menampungnya tanpa menjadi budaknya. Dan tempat itu adalah dirimu yang baru. Dirimu yang ada setelah seluruh kata ini selesai dibacakan. Maka sekarang, wahai jiwa terpilih, duduklah dengan tenang, tarik napas pelan, rasakan apa yang berubah, tidak perlu dijelaskan. Tidak perlu dibuktikan, cukup rasakan saja. Karena dari rasa itulah, kamu akan mulai membangun hidup yang baru. Bukan dari nol, tapi dari kedalaman, dari dasar, dari tempat di mana kamu tidak lagi bersembunyi dari dirimu sendiri. Dan jika di antara semua ini masih ada luka yang belum sembuh, belum apa-apa. Karena kini, kamu sudah tahu kemana harus pulang. Selamat datang di hidup yang baru. Di alur finansial yang tidak memenjarakan, di rezeki yang datang tidak hanya untukmu, tapi juga melalui dirimu, bagi dunia. Karena engkau bukan hanya penerima, engkau adalah penyalur. Dan engkau tak lagi dikuasai oleh cemas, engkau dipandu oleh kesadaran